Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah ide cerita bisa berubah menjadi video animasi utuh seperti ini? Bagaimana jika saya bilang, sebagian besar proses kreatifnya dibantu oleh teman baru saya? Ya, kalian tidak salah dengar. Video yang akan kalian tonton ini adalah hasil kolaborasi antara imajinasi saya dan kecerdasan buatan atau AI. Di zaman sekarang, AI bukan lagi hanya untuk hal-hal yang rumit, tapi ada untuk membuat hidup kita semua jadi lebih mudah. Dan yang paling keren, buat kalian para kreator pemula yang mungkin sering merasa buntu atau bingung mau mulai dari mana, jangan sedih. AI bisa menjadi partner brainstorming, penulis naskah, bahkan desainer konsep pertama kalian. Percayalah, perjalanan kreatif kalian akan jadi jauh lebih seru. Jadi, untuk semua kreator di luar sana, kalian tidak lagi sendirian. Jangan di-skip ya videonya, biar kalian dapat inspirasi dari video ini. Sebuah cerita fabel klasik, yuk gaskan! Pagi yang cerah di sebuah pedesaan. Kakak beradik Ling Ling dan Lung bersiap-siap pergi ke pasar. Mereka sangat bersemangat. Mereka menyisir bulu keledai untuk diajak berjalan menuju pasar. Mereka berjalan di jalan desa yang asri dan menyejukkan. Lung berjalan dengan memegang tali keledai, sementara Ling Ling berjalan di sampingnya sambil bersenandung. Mereka tertawa, memandangi kupu-kupu, dan menikmati perjalanan mereka. Saat melewati halaman desa, mereka bertemu dengan sekelompok ibu-ibu yang sedang berbincang. Tiba-tiba, terdengarlah bisikan yang cukup keras. Lihat anak-anak itu, punya keledai kok disia-siakan, tidak dinaiki, buang-buang tenaga saja. Seketika, keceriaan di wajah Lung memudar. Ian mulai berpikir keras. Merasa tidak enak, Lung pun meminta Ling Ling untuk naik ke atas keledai. Meski tidak lelah, Ling Ling menuruti kakaknya dengan gembira. Namun tak lama kemudian, mereka melewati beberapa bapak-bapak yang beristirahat di bawah pohon. Salah seorang berkata dengan nada menggurui, "Anak perempuan zaman sekarang tidak punya sopan santun. Enak-enakan di atas, membiarkan kakaknya berjalan kaki." Wajah Lung memerah karena merasa semakin bersalah. Lung pun meminta adiknya turun dan kini giliran ia yang menaiki keledai. Ling Ling setuju, meski raut wajahnya menunjukkan kebingungan. Perjalanan dilanjutkan kembali hingga mereka bertemu sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Salah satu dari mereka berteriak mengejek, kakak jahat, adiknya yang kecil disuruh jalan." Lung merasa sangat frustasi. Sebagai jalan tengah, ia membantu Ling Ling naik ke punggung keledai sehingga kini mereka menungganginya bersama-sama. Sambil saling berpandangan, mereka berharap ini adalah solusi yang tepat. Namun, saat mendekati gerbang pasar yang ramai, seorang pedagang tua menggelengkan kepala dengan ibah. "Ya ampun, kasihan sekali keledai kecil itu, harus menanggung beban 2 anak sekaligus. Sungguh tidak punya hati." Komentar terakhir ini terasa paling menyakitkan bagi mereka. Seketika Ling Ling dan Lung turun dari keledai mereka. Dengan perasaan sedih, bingung dan lelah. Mereka duduk di tepi jalan. "Kak, kenapa semua yang kita lakukan selalu salah?" tanya Ling Ling dengan suara bergetar. Lung terdiam. Ia menatap wajah adiknya yang hampir menangis, lalu pada keledai mereka yang tampak lesu. Saat itulah Lung sadar, dengan mencoba menyenangkan semua orang, ia justru menyakiti adiknya dan menyusahkan sahabat mereka. Lung berdiri tegak dan tersenyum lembut pada adiknya. "Kau tahu, Ling, kita tidak perlu mendengarkan semua orang. Yang terpenting adalah kita tahu apa yang terbaik untuk kita." Sambil mengambil tali keledai, ia berkata, "Ayo, kita berjalan bersama." Akhirnya, Ling Ling dan Lung berjalan memasuki pasar yang ramai sambil bergandengan tangan. Keledai mereka berjalan dengan ringan di sampingnya. Ketika ada orang yang melirik atau berbisik,
Mereka hanya saling tersenyum dan terus berjalan dengan percaya diri. Mereka menikmati sisa hari itu dengan cara mereka sendiri karena mereka telah menemukan panduan terbaik, suara hati mereka. Bang, namanya siapa, Bang? Nama gua Ari. Oh, berarti ini mah komunitas bebas ya, Bang ya? Komunitas bebas, Ah. dari mana aja datang gitu. Kayak dari Cakung, Iya. Bekasi, Pondok Gede. Oh. Kegiatannya sepeda sama skateboard aja ya? Olahraga aja sih. Olahraga aja ya? Yang penting berkeringat, sehat, ringan sama Oh, mantap. Kalau kegiatan, Bang? Setiap hari? Ya kalau nggak dagang, ya semua pada ada yang kerja. Oh, ada yang kerja. dagang. Ada yang mungkin ada yang balap lari ini termasuk. Oh, membalap. Wah. Balap liar. Oh, membalap ini motor ya? Ya, Oh, berarti rata-rata udah lulus sekolah semua ya? rata-rata udah pada lulus. Oh, rata lulus. Kalau menurut tuh ini bagus nggak nih? Emang tempat kayak gini nih buat ini kan RTH apa enggak sih kalau kayak gini? Kalau ini RT ya? RTH ya, ruang terbuka hijau ya. Iya. Berarti pemanfaatan buat masyarakat ya. Iya. Oh. Menurut gua ya bagus karena Bagus. kebanyakan arena skatepark di Ah. Jakarta Timur ditutup. Oh, ditutup. Emang di mana Bang kalau arena skatepark? Ada di Pasar Rebo, ada di Selipi, ada di Taman Mini, banyak bagian luasnya. Cuman kan pada ditutup. Ditutup ya? Buka-buka. Bebas. Oh, ini nggak ada ketuanya nih berarti nih ya? Kalau ketua nggak ada sih. Nggak ada ya? Aja paling yang Arena. dikeluarkan. Oh, Bapak ini yang diketuakan. Oh. Bang, makasih Bang ya.